siang kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasih. Saya Inka Kaset. Jadi kita langsung saja, tapi sebelum itu marilah kita mulai dengan doa kepada Kak Kevin, waktu dan tempatnya. Silakan memperkenalkan diri dahulu di kalangan remaja SMA Ayat 1 Lampirevo. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu sebanyak 40 menit kepada para peserta. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kami yang berjudul membandingkan efek penyakit diabetes mellitus dalam kasus kematian di RSUD Dr. Beko Yudin dari tahun 2018 sampai 2021. Metabolisme karbohidrat yang disebabkan oleh berkurangnya hormon insulin atau ketiadaan hormon insulin enzim pankreas. Diabetes mellitus itu merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang dan disebabkan oleh peningkatan kadar gula atau glukosa akibat kekurangan insulin, maupun absolut atau relatif. Yang kedua itu penyakit diabetes mellitus di Indonesia. Menurut WHO tahun 2011, diabetes mellitus termasuk penyakit paling banyak yang diderita oleh penduduk dunia dan merupakan urutan keempat dari prioritas penelitian nasional untuk penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan organ memburuk dari waktu ke waktu. Di Indonesia, diabetes mellitus itu berada di urutan keempat penyakit kronis berdasarkan prevalensi. Data Riskesdas tahun 2013 menyatakan prevalensi nasional penyakit diabetes mellitus adalah 1,5%. Kalau berdasarkan umurnya itu rentanan umur dari 56 sampai 64 tahun, dan itu dengan prevalensi sebesar 4,8%. Dan yang berikut, pencegahan terjadinya komplikasi diabetes mellitus. Jadi, pencegahan dari terjadinya komplikasi pada diabetes mellitus dibutuhkan pengontrolan yang baik dan teratur, sehingga perubahan gaya hidup dari pasien penderita diabetes mellitus itu secara tepat, tegas, dan permanen. Rendahnya dukungan keluarga akan diabetes tipe ini jadi berisiko terhadap kesehatan dari pasien tersebut. Pertama itu definisi penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan kadar gula dengan disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat lipid dan protein sebagai influensi fungsi insulin. Kalau yang kalian tidak tahu tentang fungsi insulin itu membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang berikut faktor penyebab dari penyakit diabetes. Yang pertama itu faktor diabetes tipe 1. Faktor-faktor yang memengaruhi diabetes tipe 1 ini memiliki pengikat diabetes tipe 1 atau genetik. Terkena infeksi virus, orang kulit putih lebih beresiko mengalami diabetes tipe 1. Berpergian jauh juga dapat menyebabkan faktor penyebab diabetes mellitus. Dan yang kedua itu faktor penyebab diabetes mellitus dengan diabetes mellitus yang tipe 2, yaitu dengan terjadinya kurang aktif bergerak, aktivitas fisik, serta kita dapat melakukan sesuatu tanpa dengan berpikir atau dengan melakukannya tanpa bergerak, mengeluarkan energi yang kita punya dengan tubuh, walaupun kita sudah mengonsumsi protein, karbohidrat. Yang ketiga itu terdapat edukasi kesehatan terhadap masyarakat. Jadi pemerintah harus mengedukasi pencegahan penyakit diabetes mellitus ini. Baik peran keluarga dalam pencegahan penyakit sebagai berikut. Yang pertama itu menjaga pola makan keluarga, menyediakan makanan karbohidrat, protein, lemak, serta buah-buahan. Ditetapkan jadwal makan pagi, makan siang, dan beberapa makan ringan untuk
kematian, terutama penyakit diabetes mellitus, di mana tenaga kesehatan itu senantiasa melakukan sosialisasi atau webinar untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ada di desa-desa terpencil, dan pencegahan penyakit yang dapat penyakit diabetes mellitus di RSUD Dr. BWT dari tahun 2018 sampai 2021. Jadi tahun 2018 itu jumlah penderitanya ada 240 orang, jumlah yang sehat ada 231, sedangkan yang meninggal akibat penyakit ini itu ada 99 orang. Persentase hidupnya, jadi persentase hidupnya sini ada 96%, sedangkan persentase kematiannya atau yang meninggal 4%. Pada tahun 2019 ada 372 penderita atau pasien, jumlah yang sehat atau telah sembuh kembali 372 orang. Jumlah kematian tidak ada, berarti pada 2019 semuanya persentase hidupnya itu 100%. Pada 2020 ada 331 penderita penyakit diabetes mellitus. Jadi jumlah yang sehat ada 321, sedangkan yang meninggal atau mengalami kematian 10 orang. Persentase hidup dari 97%. Pada 2021 jumlah penderitanya ada 364 pasien, jumlah yang sehat 305. Ini bisa lihat persentase hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan persentase matinya. Jadi berdasarkan grafik gambar 3.1 dapat dibaca dalam kurun waktu 4 tahun itu ada 91% atau 1.281 penderita diabetes mellitus dirawat di RSUD Dr. BWT. Penderita tersebut mengalami kesembuhan. Sementara itu hanya 9% atau 26 orang saja yang berakhir dengan kematian, bisa membuat pasien itu mati, atau ini penyakit itu bukan penyakit mematikan kalau kita rawat kesehatan kita dengan baik. Di sini juga peran keluarga dan lembaga itu sangat jelas dan baik. Keluarga membantu mencegah penyakit diabetes mellitus dengan menjaga pola makan. Dan kalau dari lembaga kesehatan itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tugas dari lembaga kesehatan itu yang melakukan webinar atau melakukan sosialisasi, terutama ke desa-desa terpencil yang minim pengetahuan. Berdasarkan grafik dalam gambar 3.2 dapat dibaca bahwa kasus perkembangan kematian akibat penyakit diabetes mellitus di RSUD Dr. BMOI Ruteng dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 presentasi kematian mencapai 4%, sedangkan pada tahun 2019 presentasi kematian mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tidak ada kematian pada tahun ini. Pada tahun 2020 naik sedikit yaitu mencapai 3%, dan pada 2021 turun menjadi 2%. Bahwa kasus perkembangan kematian akibat penyakit diabetes mellitus di RSUD BMOI pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 presentasi kematian mencapai 4%, dan pada tahun 2019 sangat menurun dan tidak ada satu kasus pun kematian pada penyakit ini. Dan faktor yang menyebabkan menurunnya kasus akibat diabetes mellitus ini sangat berkurang, hampir hilang, walaupun itu faktor dari dalam maupun dari luar. Seperti yang kita tahu itu, seperti yang dari luar itu, seperti kuman atau bakteri yang menyebabkan penyakit ini dapat berkembang pesat melalui dari orang ke orang, atau dari apa kita biasa kalau dimakan di warung itu biasanya dari sendok atau sendok piring apa itu. Di sini juga
peran keluarga juga penyakit diabetes dan berkembangnya mellitus yang dimana keluarga sebagai tempat pertama kita di tempat-tempat terpencil yang sangat minim akan pengetahuan tentang ini. Mengakhiri pembahasan dari episode ini, kami sebagai penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, diabetes mellitus bukanlah penyakit yang selalu berakhir dengan kematian. Sebagai sosok penderita yang dirawat di RSUD Dr. Begowi pada tahun 2018 sampai 2021 bertahan hidup dan sehat setelah dirawat karena mengikuti aturan perawatan tepat. Bahwa dalam kurun waktu 4 tahun, 91% atau 1.281 penderita diabetes mellitus yang dirawat di RSUD Dr. Begowi mengalami kesembuhan. Sementara itu, hanya 9% atau 26 orang yang berakhir dengan kematian. Berikut, oleh karena itu, ada baiknya kita dapat menghindari penyakit diabetes mellitus yang menyerang kita. Hal yang perlu kita lakukan itu hanya menjaga pola makan sehat, menjalani olahraga yang rutin, dan menjaga berat badan ideal, serta melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Saran yang pertama itu terutama bagi kita sebagai siswa-siswi itu hasil penelitian kita tuh dapat pengalaman baru terlebih dari konteks sumber daya yang ada di wilayah lokasi penelitian dalam meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan hidup masyarakat terlebih dalam penderita diabetes mellitus seperti pemeriksaan gula darah dan setiap pada desa. Brosur berisi tentang seputaran diabetes mellitus. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya. Peneliti atau kami sebagai peneliti menyarankan agar dapat menjadi bahan referensi atau acuan dalam mengembangkan penelitian seputar diabetes mellitus. Terima kasih. Ya, mungkin ada di sini yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang materi yang dipaparkan. Waktu dan tempatnya kami berikan. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alexa, saya perwakilan dari kelas 11 Babutua. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada pemapar materi adalah apakah penyakit diabetes mellitus ini dapat menyebabkan faktor turun-temurun kepada generasi atau tidak? Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Agustina Refayantisson, biasa dipanggil Fayan. Saya siswa dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin bertanya, teman tadi sudah menjelaskan terkait dengan orang kulit putih lebih beresiko terkena penyakit diabetes mellitus tipe 1. Kira-kira apa alasan orang berkulit putih lebih beresiko terkena penyakit diabetes mellitus tipe 1? Terima kasih. Saya Mertiani Felis Tarenggong, biasa dipanggil Erin. Saya dari kelas 11 IPS 2. Pertanyaannya, teman sudah jelaskan tadi, orang yang rentan kena diabetes itu, rentan umurnya itu 50-60 tahun. Lalu bagaimana dengan anak yang masih balita tapi terkena penyakit diabetes? Kira-kira apa penyebabnya? Bahwa diabetes mellitus itu menular, kalau saya tidak salah tadi menular misalnya ketika kita di warung dan bisa terjadi melalui alat makan. Nah, saya ingin meminta pertanggungjawaban kelompok karena menurut data atau survei yang saya baca bahwa diabetes itu termasuk penyakit TTM atau penyakit tidak menular. Dari sini saya minta pertanggungjawaban kelompok materi. Apa gejala-gejala awal dari orang menderita penyakit diabetes mellitus? Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah penyakit diabetes mellitus bisa turun-temurun? Penyakit diabetes mellitus ini dapat turun-temurun melalui faktor genetik yang sudah saya jelaskan di diabetes tipe 1, yang mana faktor ini sudah dari keluarga pengidap diabetes atau genetik. Terima kasih. Bagaimana berikan kepada saya, jadi saya mempunyai sanggahan di mana tadi seperti yang telah dijelaskan pada awal penjelasan karya ilmiah di depan, belum dijelaskan mengapa pemapar materi mengangkat
pertanyaan awalnya kakak itu faktor genetik, bukan kenapa kami mengangkat ini. Terima kasih. Pertanggungjawabannya karena tadi menurut pengalaman saya belajar karya ilmiah, jika kita seperti yang tadi Bapak Metin sudah menjelaskan bahwa seperti materinya tadi mellitus diabetes, penyakit diabetes mellitus, tapi itu tidak ada tadi waktu awal pemaparan materi menjelaskan karya ilmiah tersebut tadi belum menjelaskan hubungan sih. Sorry, apa alasannya sampai mau mengangkat judul tersebut dan tidak ada kaitannya tadi dengan ini mellitus diabetes. Dari judulnya tadi kami sudah mencakup semua tentang ini penyebabnya, dia punya faktor dan dia punya grafik untuk apa? Grafik untuk antara kematian dan kehidupan. Terima kasih. Dan pertanyaan sanggahan dari kakak tadi itu sudah melenceng jauh dari pertanyaan. Dan prinsip sanggahan itu ketika jawaban dari kami menurut kuat itu ada. Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kedua. Apa alasan orang kulit putih lebih beresiko terkena penyakit diabetes mellitus? Jadi seperti yang kita tahu, contohnya orang kulit putih di orang Amerika, di luar sana itu banyak sekali restoran siang saji atau fast food. Jadi mereka lebih sering mengkonsumsi makanan instan yang tidak sehat. Apalagi di sana itu banyak orang obesitas yang kurang aktif berat. Jadi orang obesitas itu lebih beresiko kena penyakit diabetes. Terima kasih. Orang yang berkulit hitam di negara berkembang lain seperti Amerika dan negara berkembang lainnya yang biasa makan juga di tempat yang seperti di tempat makan siap saji. Terima kasih. Kenapa bayi yang baru lahir itu terkena penyakit diabetes? Itu kembali ke faktor yang pertama, yaitu faktor yang genetik, di mana antara ayah atau ibunya yang mengalami mengidap penyakit diabetes, sehingga ketika bayi dilahirkan dia mengikuti genetik ayah atau ibunya yang terkena mengidap penyakit diabetes mellitus. Apakah ada tambahan dari Bapak? Saya ada tambahan. Saya bertanya tadi, mengapa balita itu terkena diabetes? Terus jika balita tersebut sudah sembuh atau sehat, apakah ada kemungkinan penyakit atau diabetes tersebut timbul lagi saat anak itu beranjak remaja atau dewasa? Jadi saya menjawab, itu kan terlimpang genetik dari orang tua atau ayah atau ibunya. Jadi kalau misalnya dia sudah sembuh, karena diabetes tipe 1 itu sudah disembuhkan, jadi setelah dia terkena diabetes atau balita itu terkena diabetes tipe 1, dia bisa sembuh dan penyakit itu tidak akan datang lagi. Terima kasih. Karena tadi teman saya salah membaca materi dan salah memaparkan materi, jadi bertanggung jawab kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kami. Terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 5 atau yang terakhir, apa gejala-gejala awal dari timbulnya penyakit diabetes mellitus ini? Yang pertama itu sering merasa haus atau mudah merasa haus. Yang kedua mudah lapar. Yang ketiga sering buang air kecil berlebihan. Pengaruh atau berat badannya itu turun drastis. Dan yang terakhir itu mudah lelah. Terima kasih. Terima kasih.